Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita muji syukur kepada Allah Rabb kita yang pada sore hari ini mempertemukan kita sebagaimana sebelum-sebelumnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Ketika kita ngaji, iman kita akan bertambah. Ketika kita mencari ilmu, iman kita akan bertambah. Dan semoga ketaatan kita juga bertambah. Selain daripada mencari ilmu itu sendiri juga merupakan ketaatan. Maka kita bersyukur karena diberikan ini semuanya melebihi syukur kita. Hari ini kita diberikan afiah, diberikan kesehatan, diberikan rizki. Karena nikmat-nikmat itu akan fana, adapun taufiknya, hidayahnya itu akan membuat kita bahagia selamat dunia kita apalagi akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, seluruh kehidupannya adalah uswah. Semoga dengan meladaninya, dengan mempelajarinya, kemudian meladaninya, akan tumbuh cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita itu kita butuhkan pada saat hari kiamat tiba, karena Nabi pernah bersabda, ar-rajulu ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti dalam kehidupan akhir dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya meyakini Nabi kita ya masuk surga, bahkan di surga yang tertinggi, maka kita berharap akan dikumpulkan dengan dia. Tapi kalau cinta kita dengan artis misalkan, ya belum tentu dia masuk surga, ya kan? Maka naudzubillah min dzalika. Oleh karena itu, ya semoga dengan kita meladani beliau, tumbuh cinta kita kepada beliau, kita berharap dikumpulkan bersama beliau. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu sirah atau perjalanan hidup seorang sahabat yang mulia, yakni Thabit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya banyak para sahabat yang perjalanan hidupnya perlu kita teladani. Jadi perlu kita teladani. Tetapi ada request untuk saat ini kita akan mempelajari kisahnya Thabit bin Qais Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan kenapa kita mesti mempelajari sirahnya sahabat? Kenapa kita mesti mempelajari sirahnya sahabat? Karena banyak dari mereka yang sudah dijamin masuk surga, seperti sahabat Thabit bin Qais ini. Dia adalah di antara sahabat yang dijamin masuk surga, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Sedangkan kita belum tentu masuk surga, lewat neraka mesti. Ya, jadi kita mesti lewat neraka, belum tentu sampai ke surga. Adapun sahabat Thabit bin Qais Al-Ansari termasuk sahabat yang dia dijamin masuk surga. Maka penting kita mengetahui bagaimana kisahnya. Dan sebenarnya bukan hanya kisah dia, banyak sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Apa
amalan unggulan mereka yang kita bisa meneladaninya. Nah, makanya ini sebenarnya bagian dari mempelajari sirah. Selain daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama untuk kita pelajari dan kita kaji di tempat ini, ya kan? Setiap Jumat yang ketiga kalau tidak salah, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sedikit ingin kami sampaikan faedah dari mempelajari sirah, ya. Secara umum juga sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya, di mana mempelajari sirah itu, ya, sirah itu ibarat ghadaun lil qulub. Dia itu adalah makanannya hati. Makanannya hati yang membuat hati itu bersemangat, ya kan? Jadi yang membuat hati itu segar dengan sebab dia mendapatkan makanan. Jadi dengan sebab dia mendapatkan makanan. Nah, ketika kita mendapatkan makanan seperti nanti kita buka puasa, kita dapat makanan, maka segar, semangat lagi. Ketika kita mempelajari sirah, kita akan menjadi semangat. Ya, bahjatun lin nufus. Dia ini penyemangat jiwa. Penyemangat jiwa. Seperti ketika Allah turunkan surat Yusuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh kaumnya. Awal mula hal itu dilakukan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi dilakukan kepada sahabat-sahabatnya, baru kemudian ketika pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab itu berani nyakiti Nabi, akhirnya mereka juga berani nyakiti Nabi. Ya, bahkan sampai diisolasi. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pun juga mau dibunuh. Nah, ketika Allah turunkan surat Yusuf, di antara hikmahnya adalah untuk menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyemangati jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apa yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam, endingnya juga akan terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah ketika Allah nurunkan surat Yusuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, itu seolah-olah memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu nanti yang akan dia alami. Ya, akhirnya dia akan mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi sirah itu ibarat makan hati, penyemangat jiwa. Sa'adatun waladzatun wa qurratu ainin. Dia adalah kebahagiaan, dia adalah kelezatan, dia adalah penyejuk mata. Ya, makanya kalau kita lihat Al-Qur'an, salah satu bagiannya adalah kisah. Jadi salah satu bagiannya itu adalah kisah. Di Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah, kisahnya para nabi, kisahnya para rasul, kisahnya orang soleh, ya, seperti Luqman. Ya, dia adalah seorang yang soleh, orang yang ahli memberikan nasihat. Bahkan disebutkan orang kalau mau mendapatkan nasihatnya Luqman, ya kan, itu harus antri. Kayak sekarang antri sembako itu, harus antri untuk mendapatkan nasihatnya. Ya. Kisah orang-orang soleh, Ashabul Kahfi, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi Al-Quran seperti itu. Bahkan sirah itu adalah bagian dari agama, apalagi kaitannya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitannya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaha juz'un min dinillah. Ini adalah bagian dari agama Allah. Jadi sirah, khususnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari agama Allah. Ya, kita tahu latar belakang satu syariat. Jadi kita tahu latar belakang satu syariat itu dari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang di sana ada latar belakangnya para sahabat. Jadi di sana ada latar belakangnya para sahabat, ya. Seperti surat Abasa. Itu yang latar belakang ini peristiwanya adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari kepadanya agama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika itu lebih mendahulukan tokoh-tokoh Quraisy untuk didakwahi, dengan harapan kalau tokoh-tokoh ini didakwahi kemudian menerima dakwahnya, itu pengaruhnya besar kepada kaumnya. Tetapi oleh Allah SWT, ya kan, Nabi SAW diluruskan, ya, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seseorang yang buta, ya. Jadi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mempelajari sirah, ya, dan juga sirahnya sahabat, ini sebenarnya adalah bagian dari agama, ya, bukan hanya sekedar kita membaca kisah yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, ya, apalagi kisah-kisah fiksi. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu non fiksi semuanya, nyata, dan banyak pelajarannya, banyak faedahnya. Bahkan kalau kita mengikutinya, ya, bisa terhitung bagian dari ibadah, ya, meneladaninya termasuk bagian daripada ibadah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari sirah, ya, termasuk sirah yang perlu kita pelajari di sini itu adalah sirahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentu penghulu sahabat yang semestinya kita pelajari sirahnya, ya, siapa lagi kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berikutnya adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Berikutnya adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana ijma'nya umat ini para ulama bahwa orang yang mulia setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, selain daripada istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian ada juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang mereka punya kemuliaan, punya keutamaan, punya manaqib yang kita harus pelajari kemudian kita teladani, ya. Makanya kalau kajiannya ibu-ibu, ya, terkadang perlu ngaji sirahnya Khadijah itu bagaimana, ya, kemudian tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah radhiyallahu taala anha, Sofiyah radhiyallahu taala anha, ya kan, ya, demikian juga Zainab radhiyallahu taala anha dan lain sebagainya, ya, agar hati kita ini dapat makanan, ya kan, sehingga menjadi segar. Seperti halnya hari ini kita puasa kemudian makan, maka kita menjadi kuat, nggak lemah, ya, kemudian hati kita, jiwa kita ini bersemangat dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia Thabit bin Qais, dia adalah putranya Tha'labah bin Zuhair bin Mri'in bi Imra'il Qais. Jadi bin Tha'labah bin Zuhair bin Imri'il Qais bin Malik bin Harith bin Al-Khazraj. Makanya dia masuk dalam kabilah Al-Khazraj, salah satu kabilah besar Arab yang berada di Madinah. Jadi ada dua kabilah besar, ya kan, di Madinah, di Yathrib, ya, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang saling berperang, suku Aus sama suku Khazraj. Kalau suku Khazraj itu bilangannya lebih besar, jadi lebih banyak jika dibandingkan dengan suku Aus. Nah, Thabit bin Qais ini dari Al-Khazraj. Yukna bi Abi Muhammad, dia dijuluki dengan bapaknya Muhammad karena salah satu putranya adalah Muhammad, ya kan. Jadi putranya adalah Muhammad dari istri yang istrinya ini adalah putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokohnya munafik, tapi istrinya bukan orang munafik, anaknya bukan orang munafik. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang lainnya, dia termasuk sahabat. Ya, jadi para jamaah kita diperintahkan untuk adil dalam menilai, ya, adil dalam menilai. Oh, bapaknya munafik, belum tentu anaknya munafik. Anaknya nggak munafik, ya kan? Ya, sama seperti para sahabat ketika peristiwa perang Badar, ya kan, ada di barisan kaum mukminin, ya kan, ada kerabat mereka yang berada di barisan kaum musyrikin. Jadi ada di antara mereka yang berada di barisan kaum musyrikin dan mereka berhadapan-hadapan, ya.
Siapa yang berada di barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia adalah seorang muslim, mukmin. Siapa yang di barisannya orang-orang Quraisy, ya berarti dia di barisannya orang-orang kafir. Jadi harus adil di sini. Ya. Jadi Thabit bin Qais ini digelari Abu Muhammad karena bapaknya Muhammad. Wa kana jahirus saut. Dia ini suaranya keras. Karena suaranya keras, ja'alahu khatibal ansor. Dia adalah oratornya orang Ansor. Jadi dia adalah oratornya orang Ansor, khatibul Ansor. Jadi oratornya orang Ansor. Nanti kita sebutkan ya. Keahlian dia dalam berorasi. Jadi keahlian dia dalam berorasi. Nah, dia turut waqad syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa dia adalah ahli surga. Jadi bersaksi bahwa Thabit bin Qais ini masuk surga. Jadi Thabit bin Qais masuk surga. Ya, dan itu terbukti ya bahwa dia mati dalam kondisi syahid dalam perang Yamamah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa dia akan masuk surga. Nah, dari dia beberapa sahabat meriwayatkan hadis, seperti Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari dia. Demikian juga dengan putra-putranya, ada Muhammad, Ismail, Qais, dan ada juga Abdurrahman bin Abi Layla dan lain sebagainya. Nah, gambaran sifat daripada Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini dikenal dengan ketakwaannya. Ini saya sampaikan secara global, nanti kita sebutkan lebih detail ya tentang dia. Jadi dia dikenal dengan ketakwaannya, orang yang bertakwa. Ya, takwa itu umum ya. Jadi pada prinsipnya orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah orang yang bertakwa. Tapi kadang setiap orang beda. Ada yang dia ketakwaannya kelihatan dari jamaahnya yang tidak pernah terlambat, ya kan, tidak pernah ketinggalan. Ada yang terlihat ketakwaannya dari puasanya, ada yang kelihatan ketakwaannya dari jihadnya, ada yang kelihatan ketakwaannya dari bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi unggul di bacaan Al-Qur'an, unggul di puasanya, unggul di sholat jamaahnya ya. Tapi yang jelas Thabit bin Qais ini dikenal dengan ketakwaannya. Wal karami, dia dikenal sangat dermawan. Jadi dikenal sangat dermawan. Wa zuhdi, dia juga dikenal dengan kezuhudannya. Sahabat yang zuhud. Zuhud itu artinya hatinya tertambat dengan akhirat. Ya, dunia di tangannya tetapi hatinya tidak di dunia itu. Ya, kita punya rumah tapi hatinya nggak di rumah. Kita punya mobil tapi hatinya nggak di mobil. Misalkan suatu ketika mobilnya keserempet gitu, alah biasa, udah takdir kok. Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditakdirkan mobilnya keserempet. Tapi kalau misalkan mobilnya keserempet, aduh, seperti tersayat-sayat hatinya, nah itu berarti bukan orang zuhud. Ya, jadi mobilnya kesempet, kemudian beset, ya kan? Besetnya itu sampai ke hati. Nah itu berarti bukan orang zuhud. Ada listriknya ya, ada listriknya. Berarti bukan orang zuhud. Akhirnya gegeran, sampai ke pengadilan, sampai ke polisi. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi Thabit bin Qais ini dikenal dengan kesulitannya. Wasyaja'ah, keberaniannya. Dia kalau perang langsung masuk ke medan pertempuran, ke tengah-tengah. Ya kan? Dan dikenal dengan syiddatu hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besarnya cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta seorang sahabat itu kelihatan dari perbuatannya. Ya, misalkan kalau lama nggak bermajelis dengan Nabi, bermajelis kangen, kemudian menemui Nabi, dekat dengan Nabi, ya. Jadi ciri seseorang itu cinta kepada Nabi itu senang bermajelis dengan beliau. Seperti Thabit bin Qais ini sering bermajelis kepada beliau. Makanya kalau kita misalkan cinta sama teman-teman kita, ya, salah satu cirinya adalah sering ketemu sama teman-teman kita. Kita cinta dengan teman-teman satu pengajian, satu majelis ini, maka indikator kecintaan kita itu apa? Ya, senang kumpul dengan sesama kita di pengajian ini. Itu tanda ciri kalau kita ini cinta, ya kan?
Ya, seperti itu. Istilah Jawanya apa? Weting trisna jalaran saka ya nglibet. Nglibet senantiasa kumpul. Ya, jadi seperti itu. Nah, Thabit bin Qais ini besar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita tahu dari kisahnya ya. Dari kisahnya. Sebagaimana dia juga dikenal dengan ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ya, sifatnya orang Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Ayat ini memuji orang-orang Ansor ketika mereka kedatangan saudara-saudaranya orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri itu butuh. Dan ini nanti ada kisahnya, bagaimana ithar dia. Ya, ketika orang-orang Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka orang Muhajirin ketika hijrah itu kan nggak membawa harta mereka tinggalkan semuanya. Karena apa? Mereka ingin menyelamatkan diri mereka. Mereka ingin menyelamatkan agama mereka. Karena agama mereka dalam bahaya, mereka senantiasa ditindas. Penindasan kepada kaum muslimin di Mekah, ya kan, sebelum hijrah itu semakin intensif, semakin keras, tekanan semakin kuat, ya kan, sampai pada taraf pembunuhan, berencana untuk membunuh, seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena hal seperti itu, akhirnya mereka nggak mikirkan harta sudah. Mereka yang penting keluar dari Mekah untuk menyelamatkan diri mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja itu keluarnya di malam hari, ya kan, di tengah malam, ya kan, di malam hari untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Ya, nah akhirnya ketika orang-orang Muhajirin ini tiba di Madinah, mereka nggak punya apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka. Tujuannya apa? Karena mereka saudara, ya kan, akhirnya mereka berbagi, ya kan, harta mereka, tempat tinggal mereka dan lain sebagainya. Nah, Thabit bin Qais ini terkenal dengan itharnya, mendahulukan orang lain, dan kecintaannya infak di jalan Allah. Hubbil infak fi sabilillah. Dia senang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisahnya. Bahwa diriwayatkan bahwa Thabit itu mengetahui ada seorang muslim dhalla sha'iman thalathata ayyam. Ada seorang muslim itu yang 3 hari puasa. Ya, 3 hari puasa. Maksudnya 3 hari puasa itu 3 hari puasa nggak berhenti. Kenapa? Ngebleng. Ngeblek kenapa ngebleng? Ngebleng. Ngeblong gitu ya. Remblong terus. Ya. Nah, wa fi kulli yawmin yahinu mau'idal iftar la yajidu ma ya'kulu. Setiap kali datang waktu buka itu enggak ada. Untuk makan itu enggak ada. Jadi setiap kali mau buka, ya kan? Untuk buka, makan buka puasa, dia enggak mendapatkan apa-apa. Ya, ini menunjukkan betapa kondisi hidup pada masa awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu berat. Kaum muslimin itu baru hidupnya agak longgar itu ketika menguasai Khaybar, di mana harta rampasan Khaybar itu banyak. Ya, tanah di Khaybar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu akhirnya dibagi-bagi kepada orang-orang Muhajirin. Barulah mereka itu hidupnya lapang. Tapi sebelumnya enggak. Sebelumnya senantiasa sempit. Nah, jadi Thabit bin Qais mendapati ada seorang yang puasa 3 hari, ya kan, dan setiap kali datang waktu buka dia enggak mendapatkan makanan ketika itu. Ya, maka kemudian akhbar Thabit ahlahu, Thabit memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia sayastadifuhu alal iftar. Dia akan menjamunya untuk buka. Ya, menjamu. Ya, dhiyafah, bertamu. Bertamu itu maksudnya adalah dia diundang, ya kan, tinggal, kemudian ya konsekuensi daripada seorang bertamu itu maka dia dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Ya dengan hidangan, dengan makanan dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada losmen hotel itu kan nggak ada. Adanya itu dhiyafah. Jadi orang kalau misalkan
datang ke suatu negeri, ya kan, maka dia akan bertamu, ya kan, di rumah siapa yang dia kenal di sana. Nah, itu ada dalam pembahasan dhiyafah. Nah, akhirnya Thabit bin Qais merintahkan keluarganya untuk mematikan lampu. Maksudnya apa? Agar tamunya tidak merasa, ya kan, dia telah mengambil hak daripada keluarganya. Maksudnya ketika dia berada di sana, oh ternyata yang saya makan itu adalah makanan keluarganya, enggak merasa seperti itu. Ya. Jadi dia merasa bahwa oh semuanya sudah makan, karena sudah makan, makanya lampunya, lenteranya mati. Orang itu kalau sudah kenyang itu kan biasanya tidur. Ya, makanya nanti kalau selesai buka puasa, apalagi buka puasanya enak, nanti kan ngantuk, tarawihnya nggak kuat. Ya, makanya kalau buka jangan banyak-banyak. Ya, kalau mau banyak ya nanti setelah tarawih. Nah, jadi dia mematikan lentera itu dengan maksud apa? Menumbuhkan rasa ya kepada tamunya bahwa keluarga ini sudah kenyang semuanya, padahal keluarganya juga belum makan. Itu adalah jatah makan daripada keluarganya. Ya. Kemudian dia merintahkan kepada keluarganya untuk menunjukkan bahwa mereka juga sudah makan. Sampai akhirnya tamu ini kenyang, ya kan? Kemudian dia pun bisa istirahat. Nah, jadi kisah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Dan tidak ada yang mengetahui hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kecuali karena diberitahukan oleh gurunya, yakni malaikat Jibril alaihi. Ya, ini menunjukkan betapa kondisi hidup pada masa awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu berat. Kaum muslimin itu baru hidupnya agak longgar itu ketika menguasai Khaybar, di mana harta rampasan Khaybar itu banyak, ya, tanah di Khaybar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi akhirnya dibagi-bagi kepada orang-orang Muhajirin. Barulah mereka itu hidupnya lapang. Tapi sebelumnya senantiasa. Nah, jadi Thabit bin Qais mendapati ada seorang yang puasa 3 hari, ya kan, dan setiap kali datang waktu buka dia nggak mendapatkan makanan ketika itu. Ya, maka kemudian Thabit memberitahukan kepada keluarganya bahwa saya stabiquhu ala iftar, dia akan menjamunya untuk buka. Ya, menjamu. Ya, dia bertamu itu maksudnya adalah dia diundang, ya kan, tinggal, kemudian ya konsekuensi daripada seorang bertamu itu maka dia dimuliakan dengan apa ya, dengan hidangan, dengan makanan dan lain sebagainya. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada losmen hotel, itu kan nggak ada, adanya itu dhiyafah. Jadi orang kalau misalkan datang ke suatu negeri, ya kan, maka dia akan bertamu, ya kan, di rumah siapa yang dia kenal di sana. Itu ada dalam pembahasan dhiyafah. Nah, akhirnya Thabit bin Qais merintahkan keluarganya untuk mematikan lampu. Maksudnya apa? Agar tamunya tidak merasa, ya kan, dia telah mengambil hak daripada keluarganya. Maksudnya ketika dia berada di sana, oh ternyata yang saya makan itu adalah makanan keluarganya, nggak merasa seperti itu. Ya. Jadi dia merasa bahwa oh semuanya sudah makan, karena sudah makan makanya lampunya, lenteranya mati. Orang itu kalau sudah kenyang itu kan biasanya tidur. Ya, makanya nanti kalau selesai buka puasa, apalagi buka puasanya enak, nanti kan ngantuk, tarawihnya nggak kuat. Ya, makanya kalau buka jangan banyak-banyak. Ya, kalau mau banyak ya nanti setelah tarawih. Nah, jadi dia mematikan lentera itu dengan maksud apa? Menumbuhkan rasa ya kepada tamunya bahwa keluarga ini sudah kenyang semuanya, padahal keluarganya juga belum makan. Itu adalah jatah makan daripada keluarganya. Ya. Kemudian dia merintahkan kepada keluarganya untuk menunjukkan bahwa mereka juga sudah makan. Sampai akhirnya tamu ini kenyang, ya kan? Kemudian dia pun bisa istirahat. Nah, jadi kisah ini pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan.
dan tidak ada yang mengetahui hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beritahukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kecuali karena diberitahukan oleh gurunya, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan kedermawanan daripada Thabit bin Qais, dan inilah contoh kita. Jadi dia mendahulukan orang lain walaupun dia sendiri butuh. Sifat ini dipuji. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, silakan para jamaah nanti buka, ada pembahasan tersendiri bab al-ithar, ya, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri yang butuh. Ini punya keutamaan yang besar, ya, ini punya keutamaan yang besar. Orang pada umumnya mau berbagi kalau dia sudah nyisikan untuk dirinya, ya kan? Misalkan saya lapar, orang lain lapar, ya, maka kecenderungannya adalah dia akan, ya kan, mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Dia akan mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Itu adalah manusiawi. Tapi kalau dia mendahulukan orang lain daripada dirinya, itulah sifat yang terpuji. Dan sifat-sifat ini yang banyak dimiliki oleh orang-orang Arab, ya kan? Semuanya juga berawal dari, ya kan, nenek moyang mereka, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisahnya ketika kedatangan utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ngendap-ngendap masuk ke dalam rumahnya, kemudian menyembelih satu-satunya, ya kan, binatang yang ada di rumahnya. Kemudian disembelih, kemudian dihidangkan kepada tamunya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sifatnya orang-orang Arab. Salah satu hikmah kenapa agama Islam itu diturunkan di sana. Di antara hikmahnya adalah itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masuk Islamnya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini termasuk generasi pertama masuk Islam yang berasal dari Yathrib, termasuk orang-orang generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Yathrib. Ketika dia mendengarkan dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ya, jadi dai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, duta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yakni Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang mulia, ya, termasuk dia dai, ya, dia dai pertama dalam Islam. Dai pertama dalam Islam, ya. Itu adalah Mus'ab bin Umair. Kisahnya mungkin suatu ketika kita perlu mempelajarinya, yang akhirnya membuat kita ini semakin semangat dalam beragama. Orang yang dulunya kaya, ya kan, kaya raya, senantiasa memakai pakaian yang impor, ya kan, wangiannya juga gitu, orangnya itu harum, pokoknya kalau jalan itu baunya itu sudah ketahuan, oh ini Mus'ab bin Umair, ya. Tapi ketika dia masuk Islam, maka kemewahan itu ditinggalkan semuanya, ya kan, sampai akhirnya ketika dia meninggal, sahabat-sahabat yang tahu dia mesti sedih, nangis, ya, karena ketika dia di Mekah dia dikenal sebagai orang yang kaya, anak mama. Jadi anak mama, anak yang dimanja sama orang tuanya. Tetapi ketika Islam itu masuk ke dalam jiwanya, maka ternyata nikmat Islam itu lebih nikmat daripada nikmat dunia. Dia tinggalkan itu. Ketika meninggal, para sahabat banyak yang sedih, menangis, ya kan. Ketika di Mekah bajunya bagus, tapi ketika dia meninggal, pakaian yang dikafankan untuknya, kalau ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan kakinya, maka kepalanya kelihatan. Kulitnya nggak sehalus ketika di Mekah, kulitnya bersisik, ya. Jadi seperti itu. Nah, Thabit bin Qais masuk Islam, ya kan, melalui jalur dakwahnya Mus'ab bin Umair ini. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang syajiyun, ya. Syajiyun itu suara yang melas, ya. Orang kalau mendengarkan bacaan suara melas itu biasanya terbawa, mudah nangis. Bahasa istilah sekarang apa? Milo itu apa? Saya kok dengar dari anak-anak muda, Milo itu buat orang nangis gitu loh, ya kan? Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dia masuk Islam, ya kan, di awal-awal dakwahnya Mus'ab bin Umair ke Madinah. Nah, Thabit bin Qais ini punya kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Yakni ketika turun firman Allah surat Al-Hujurat ayat 2.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah engkau tinggikan suara-suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suaranya nabi. Jadi ayat ini ayat yang ngajari para sahabat dan kita semuanya etika, adab kalau bicara dengan nabi. Ya, etika, adab kalau bicara dengan nabi. Apa itu? Jangan tinggikan suara-suara kalian di atas suaranya nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian mengeraskan ucapan kepadanya kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Antah bato a'malukum, yang itu akan bisa membatalkan pahala amal-amal kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais itu menjauh dari majelisnya Nabi. Kalau sebelumnya dia senang berada di majelisnya Nabi, senang, ya kan? Tetapi setelah turun ayat ini, dia itu menjauh dari majelisnya Nabi, nggak pernah datang. Ya, padahal dia senang kepada Nabi SAW, dia itu sangat bergantung dengan beliau. Para jamaah, orang kalau betul-betul dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia itu nggak akan kuat lama-lama nggak ketemu dengan Nabi itu. Jadi nggak akan kuat, pinginnya ketemu terus, ya kan? Kalau kerja selesai sudah, paling enak itu kumpul dengan Nabi. Selesai sholat kumpul dengan Nabi. Ya kayak kita kalau misalkan sudah punya komunitas itu, senang kumpul dengan komunitas kita, ya kan? Selesai kerja, pengennya kumpul dengan komunitas kita. Kalau kita sudah terlanjur cinta ya sama teman-teman kita, teman-teman yang suka ngaji ini, pengennya di sini terus, ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah turun ayat ini, ya, Thabit bin Qais menjauh, ya. Padahal dia sangat cinta, sangat tertambat hatinya dengan majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itulah Nabi SAW mengutus seseorang untuk mencari, ya kan, mencari Thabit bin Qais. Ada apa kok dia seperti itu? Kenapa? Selama ini kelihatan kok nggak kelihatan? Ya, dan seharusnya seperti itu para jamaah. Ini termasuk keteladanan dari Nabi kita SAW untuk kita. Kalau ada jamaah yang biasanya ngaji, hadir di pengajian, kemudian suatu ketika nggak kelihatan, cari, ya kan, cari itu di antara faedahnya adalah untuk ngajak dia kembali, ya kan, kumpul di majelis ilmu, di tempat-tempat kebaikan. Karena ketika kita seperti itu nanti dalam kehidupan akhir pun sama. Salah satu yang nanti akan terjadi pada saat penghuni surga berada di surga adalah mereka saling mencari teman-teman mereka yang dulu mereka senantiasa kumpul karena Allah dalam kehidupan dunia. Saya dulu di pengajian sering lihat si A, lihat si B, kok sekarang nggak ada di surga, ya kan? Maka nanti dalam kehidupan akhir, ya kan, orang yang sudah masuk surga ini akan mencari. Ya, makanya kalau suatu ketika antum nanti di surga ya nggak ketemu saya, tolong cari saya, ya semoga lah nanti kita masuk surga bareng-bareng. Nah, itu salah satu syafaat ahli surga kepada orang yang berada di neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Ya, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi SAW mencari-cari ini, mengutus seorang Ansar untuk mencarinya, untuk mengetahui keadaannya apa. Nah, ketika dia datang ke rumahnya Thabit bin Qais, dia mendapati Thabit bin Qais ini sedih, ya kan, sedih. Ya, jadi dia sedih, dia nangis, ya kan, dia menunduk. Astagfirullah. Ya, banyak-banyak istighfar nih. Banyak-banyak istighfar. Kalau ada gempa, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Kita lanjutkan ya. Jadi ketika itu, ya kan, dia mendapati Thabit bin Qais ini sedih di rumahnya, nunduk kepalanya, ditanya, "Kamu kenapa ya Aba Muhammad? Kamu kenapa? Kamu kok tidak kelihatan ke majelisnya Nabi? Kamu dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam."
maka dia mengatakan, aku ini orang yang suaranya keras, ya kan, dan kebanyakan suaraku itu tinggi di atas suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah turun ayat, ya kan, yang menunjukkan siapa yang mengangkat suaranya lebih tinggi dari suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalnya akan musnah sirna. Aku takut kalau aku termasuk penghuni neraka. Jadi seperti itu. Jadi dia menjauh, karena dia suaranya keras, suaranya tinggi di atas suaranya Nabi. Seringkali dia bicara suaranya tinggi di atas suaranya Nabi, maka dia takut. Nah, akhirnya utusannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kembali menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan apa yang terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mintanya kembali, suruh datang dia, suruh datang, beritahukan bahwa dia bukan penghuni neraka, dia akan menempati surga. Ya subhanallah. Jadi sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menghuni surga, menunjukkan bahwa dia adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, makanya penting kita mempelajari kisah hidupnya, ya kan, agar kita ketularan, ya, bisa menjadi penghuni surga sebagaimana hanya sahabat Thabit bin Qais ini dijamin masuk surga. Ya, nah ini para jamaah, makanya ini menunjukkan bahwa kedudukan Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala itu mulia di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia nggak kelihatan, itu dicari-cari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ditanya kenapa, ternyata, ya kan, ketika turun suatu ayat dia introspeksi. Dan kita seharusnya seperti ini para jamaah. Kita di momen bulan Ramadan ini baca Al-Quran harus introspeksi, saya sudah mengamalkan ayat ini atau belum? Saya sudah mengamalkan ayat ini atau belum? Perintah ini sudah saya kerjakan atau belum? Larangan ini sudah saya tinggalkan atau belum? Harus seperti itu. Bagaimana keseharian saya terhadap ayat ini? Karena nanti dalam kehidupan akhir kita akan ditanya apa yang kita ketahui. Ilmu yang kita ketahui itu nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Nah ini, ya, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya dari sini saja kita dapatkan betapa banyak, ya kan, faedah dari kisahnya Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Thabit bin Qais ya banyak, ya, yang bisa kita ambil kisah-kisahnya, ya. Disebutkan juga suatu ketika Thabit bin Qais ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan ketakwaan dia, ya, menunjukkan ketakwaan dia. Kisah ini menunjukkan ketakwaan dia, diriwayatkan oleh Imam Malik dan selainnya, di mana Thabit bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, inni akhsha an akuna qad ahlaktu. Wahai Rasulullah, aku khawatir aku ini sudah binasa. Kalau ada sahabat yang mengatakan, wah aku ini binasa, artinya celaka sudah. Aku sudah melakukan perbuatan dosa. Dosanya bukan dosa yang biasa, tapi dosa yang luar biasa. Ya, jadi bukan dosa yang biasa, tapi dosa yang luar biasa. Kayak para sahabat itu pernah mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah mengadu sebelumnya. Ketika turun firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, surat Al-Baqarah akhir-akhir, ya, 3 ayat terakhir. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya kan? Jika kalian menampakkan, menyembunyikan atau menampakkan apa yang ada pada diri kalian, akan dihisap. Sejak turun ayat itu para sahabat sedih, ya kan, sedih. Akhirnya datang kepada Nabi sambil berlutut, wahai Rasulullah, kami disuruh sholat, kami disuruh puasa, kami disuruh jihad, kami kuat, suruh pola, sholat, puasa, jihad, kuat. Tapi turun ayat ini, kami nggak kuat. Kenapa? Ya kan? Karena apa yang ada dalam hati kita ini seringkali ngajak kepada keburukan. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu. Apa yang kalian nampakkan dan yang kalian sembunyikan di hati kalian itu akan dihisap, semuanya dihitung. Jadi yang dihitung itu bukan hanya misalkan hari ini kita ngaji dihitung, kita ngaji sambil istighfar dihitung, kita ngaji sambil sholawat dihitung,
ya kan, sebutkan nama Nabi, kemudian kita sholawat, kemudian kita ngaji sambil nyatet dihitung, ya kan, kemudian kita berbagi, bawa satu kurma kemudian dibagi, ini makan, ya kan, itu dihitung. Bukan hanya itu, tapi ketika turun ayat ini termasuk yang ada di dada kita ini akan dihitung. Kita punya keinginan buruk, keinginan baik pun akan dihitung. Itu membuat berat para sahabat, ya kan, membuat berat para sahabat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajari, jangan seperti itu. Apa kalian mau maksiat? Apapun yang Allah turunkan itu katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya saat itu para sahabat banyak mengatakan, kalau turun apapun sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya kan, kepadamu lah wahai Rabb kami akan kembali, ampuni dosa-dosa kami kalau kami ada kurangnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu seperti itu para sahabatnya, ya. Nah, termasuk yang terjadi pada Thabit bin Qais ini. Aku khawatir aku sudah binasa. Yanhanallahu an nuhibba an nuhmada bima la naf'alu. Allah melarang kita senang dipuji dengan sesuatu yang kita nggak kerjakan. Wa ajiduni uhibbul hamda, padahal aku mendapati diriku aku senang pujian, ya, aku senang pujian. Jadi Allah itu kan melarang kita itu senang dipuji untuk sesuatu yang kita nggak ngerjakan, ya. Contohnya misalkan gini ya, kita nggak melakukan apa-apa kemudian kita mendapatkan pujian, padahal yang melakukan itu adalah teman kita dapat pujian. Ini tidak boleh kita senang dengan pujian itu. Yang wajib yang berhak dipuji itu adalah yang melakukan itu. Atau kaitannya dengan nikmat Allah Ta'ala, ya kan, kaitannya dengan nikmat Allah Ta'ala, kita misalkan sedekah, kita misalkan ngasih infak dan lain sebagainya, kemudian kita dipuji, Anda orangnya baik, Anda orangnya gini gitu dan lain sebagainya, padahal itu adalah hartanya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan apa-apa yang kami dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, padahal ini kan hartanya Allah, ya kan. Nah, seperti itu. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Thabit bin Qais. Makanya ini menunjukkan sekali lagi ketakwaannya Thabit bin Qais. Nggak suka dipuji untuk sesuatu yang dia nggak ngerjakan. Sangat beda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang itu, ya, saya yang bangun, padahal ya uangnya bukan uang dia, kayak gitu kan, ya, dia cuma tanda tangan saja tapi bilangnya saya yang bangun, ya, saya ngerjakan, padahal yang ngerjakan siapa? Anak buahnya. Tapi giliran ada kesalahan, yang disalahkan siapa? Oh, ini gara-gara dia, bukan dia, bukan dia sebagai seorang pemimpin, ya. Nah, ini biasa kalau seperti itu yang dikorbankan anak buah. Tapi kalau ada kebaikan, dia yang paling menonjol, paling depan. Nggak boleh, ini dilarang oleh Allah. Jadi dilarang oleh Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Thabit bin Qais. Kemudian, padahal aku suka dipuji. Maka asalnya adalah, ya kan, asalnya adalah kalau itu memang kita yang mengerjakan kemudian kita dapat ucapan jazakumullah khair, wajar, senang, bangga, ya kan. Tapi ingat, ya kan, bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhana 'anil khuyala wa inni mru'un uhibbul jamal. Allah melarang kita sombong, padahal aku orang yang suka keindahan, ya kan. Jadi Allah melarang kita sombong, sedangkan aku orang yang suka keindahan. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, bahwa sombong itu, ya, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Adapun menyukai keindahan maka nggak jadi masalah. Kita berpakaian dengan pakaian yang indah, itu kan, apalagi di momen Idul Fitri, kembali berbuka, kita disuruh menampakkan kebahagiaan, nggak boleh kita menampakkan susah. Tanggal 1 Syawal itu nggak boleh ada yang susah. Makanya kalau ada yang nggak makan, ya kan, kita beri, ya kan, dari zakat buka kita. Zakat fitrah itu zakat buka. Kita cari orang-orang yang hari ini nggak punya makan, ayo makan, wajib makan hari 1 Syawal itu wajib, ya kan, nggak boleh puasa, ya
Ya, justru ibadahnya 1 Syawal itu apa? Makan. Ibadahnya 1 Syawal itu makan, bukan puasa. Beda kalau sekarang ini ibadahnya adalah puasa, baca Al-Quran, Qiyamul Lail gitu kan. Nanti kalau 1 Syawal ibadahnya itu adalah makan. Ya, nah ini. Nah, jadi kita dilarang untuk sombong, padahal aku orang yang suka keindahan. Maka ya kan nggak jadi masalah. Orang suka keindahan, berpenampilan baik, tapi nggak boleh sampai menjerumuskannya kepada kesombongan, itu nggak boleh. Ya kan? Jadi sampai timbul ujub, seperti halnya Qarun ketika dia pakai baju kebesarannya. Ya, karena memang bajunya besar. Baju besar itu menunjukkan status. Ya seperti kita lah di negara kita. Kalau sekarang kan enggak. Dulu di negara kita ketika masih zaman awal-awal kemerdekaan, ya kan, orang kalau pakai celana panjang itu kan berarti dia kaya. Kalau enggak kaya kan mesti celananya pendek. Lah ngoten nggih. Tentara-tentara dulu kan, oh berarti dia lumayan punya baju banyak. Makanya bajunya itu klombro, bahasa Jawanya, kebesaran, memang baju kebesaran. Ya, kayak manten-manten itu yang dulu kan juga gitu, bajunya kebesaran, saking besarnya sampai dibawa orang belakang. Itu menunjukkan status sosial. Ya kan? Jadi yang tidak boleh itu adalah sombong. Ya, sombong seperti sombongnya Qarun. Ya. Nah ini, adapun menyukai keindahan nggak jadi masalah. Kemudian wa yanhanallahu an narfa aswatana fawqa sautik wa narajulun rafi'us saut. Dan Allah melarang kita meninggikan suara kita di atas suara Anda, sedangkan aku orang yang suaranya tinggi. Kan ada orang yang biasanya bicaranya itu suaranya keras. Ada orang itu memang perangainya suaranya tinggi. Ada orang suaranya itu kalem. Saking kalemnya itu kalau dia ngomong, orang itu mesti harus mendekatkan telinganya. Sampai ngomong apa? Kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi yang jelas, ya kan? Yang jelas kita diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya Nabi berkata, wahai Thabit, apakah engkau ridho anta'syisha hamidan? Engkau ridho hidup mulia, taqtulu syahidan, engkau berperang kemudian mati dalam keadaan syahid, wa tadkhulul jannah, engkau masuk surga. Ya kalau mau ya sudah. Ya kan? Maka amalkan larangan Allah itu, maka tinggalkan. Perintahnya itu amalkan. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya tentang Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala, bagaimana dia ketakwaannya seperti itu. Ya, ketakwaannya seperti itu. Makanya kita terhadap syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita tahu ini adalah perintah, sudah berusaha kerjakan. Kalau nggak bisa, ghufranaka, ya kan, kita minta ampun kepada Allah, wa ilaikal masir. Makanya kenapa sih kita setiap kali selesai sholat dianjurkan untuk banyak istighfar, astagfirullah. Karena bisa saja kita ini nggak sempurna dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Kita butuh ampunan Allah. Kita sudah diberikan nikmat yang banyak, kemudian diperintah, ternyata perintah kita tidak sesuai dengan ketentuan, dengan SOP-nya. Ya kita mohon ampun kepada Allah. Ya ini. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, ni'mar rajul Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, orang yang paling nikmat itu, orang yang baik itu adalah orang seperti Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, ini menunjukkan keutamaan beliau, manakibnya beliau, ya, mangkibahnya beliau, keutamaan beliau, fadilahnya beliau. Karena Nabi SAW pernah memujinya. Nah, dalam satu momen diriwayatkan oleh Az-Zuhri, ya kan, ada satu utusan, anna wafda Tamim qadamu. Jadi utusan dari Tamim itu datang. Waftakhara khatibuhum bi umurin. Kemudian oratornya mereka ini, ya kan, membanggakan dengan perkara-perkara mereka. Orang dulu kalau mau melebihkan orang satu kelompok dengan kelompok yang lain itu yang bicara orator. Kalau nggak kayak gitu itu adalah penyairnya. Ya, kalau mau perang, ya kan, biasanya ada penyair yang melantunkan bait-bait syair, ya, bait-bait nasyid, bait-bait syair untuk menyemangati pasukan. Jadi untuk menyemangati pasukan. Nah, ada juga orator. Nah, satu utusan dari Tamim itu datang, kemudian, ya kan,
orator mereka ini membanggakan orang-orang dari Bani Tamim ini. Ya, membanggakan orang-orang dari Bani Tamim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Thabit bin Qais, "Kum fa'ajib khatibahum." Thabit, ya kan? Bangkit, ya kan? Jawab khutbah mereka. Maksudnya jawab itu gini. Biasanya kalau datang satu kaum itu dia nyampaikan orator, ini juga nyampaikan orator. Kalau ini nyampaikan syair, maka ini nyampaikan syair. Apa ya? Ada istilah. Saya pernah tahu kayak gini nih di Betawi kayaknya. Apa? Balas pantun lah. Nah, kalau orang Melayu balas pantunnya. Masih ada di Padang. Ya orang Padang bisa menjawab balas pantun. Nah, kalau di Padang balas pantun, kalau di sana balas syair, kalau di kisahnya ini adalah balas khutbah. Ya, balas khutbah. Faqala maka dia pun bangkit. Fahamidallah wa ablagh. Kemudian dia memuji Allah dan dia menyampaikan. Penyampaiannya itu betul-betul mengena. Betul-betul mengena. Karena memang Thabit bin Qais ini adalah seorang khatib, seorang orator ya. Ya, orator itu harus semangat. Ketika menyampaikan sesuatunya semangat. Orang khutbah itu harus semangat, bukan nggak semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu. Sudah tidur semua. Jamaahnya tidur semua. Tapi kalau orator itu suaranya semangat, maka ya kan nggak bisa tidur itu. Karena sekali mau tidur dibentak sama oratornya. Akhirnya bangun lagi. Ya kan? Nah, itulah Thabit bin Qais. Maka ketika dia menyampaikan itu memuji Allah, diawali dengan memuji Allah dan dia menyampaikannya dengan penyampaian yang mengena sarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bimaqami. Akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu senang dengan kedudukan dia. Ya kan? Jadi seperti itu para jamaah. Ya, kalau di Padang berbalas pantun, ketika pantunnya ini nggak bisa dikalahkan lebih tinggi, ya siapa yang nggak senang? Bangga. Nah sama, ini pun juga gitu. Ketika khutbahnya itu, ya kan betul-betul mengena, maka ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu senang. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, sambil nanti kita maghribnya kurang berapa lama? Masih lama ya? 31 ya? 3 berapa? Oh, kurang 15 menit lagi ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Thabit bin Qais ini dia meninggal pada saat perang Yamamah. Jadi dia meninggal pada saat peristiwa perang Yamamah. Perang yang terjadi pada masa pemerintahnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu guna memerangi Musailamah al-Kadzab. Perang yang sebenarnya tidak berimbang ya, karena pasukan kafir ketika itu mencapai 40.000, pasukannya kaum muslimin belasan ya. Jadi 13 atau berapa gitu ya. Berperang melawan mereka. Jadi berperang melawan mereka. Ya, memerangi nabi palsu. Nah, ketika di awal pertempuran ya, pasukan kaum muslimin ini masih belum pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi yang diperintahkan untuk memerangi pasukannya Musailamah al-Kadzab ini adalah pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat yang mulia. Jangan lihat Abu Jahalnya. Kalau Abu Jahalnya ya kita semuanya tahu dia orang kafir. Ya kan? Aslinya adalah Abul Hakam, tapi karena kejahilan dia akhirnya dia digelari Abul Jahal. Ya kan? Nah, Ikrimah ini anaknya. Ya kan? Dia menjadi salah satu panglima perangnya kaum muslimin ketika Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Nah, peperangan terjadi sangat sengit sampai akhirnya pasukan kaum muslimin mohon bantuan, akhirnya dikirimkanlah pasukannya Khalid bin Walid untuk membantu memerangi Musailamah al-Kadzab. Barulah ketika pasukannya Khalid bin Walid ini tergabung dengan pasukannya Ikrimah, ya kan, akhirnya mereka bisa ngimbangi sampai akhirnya bisa mengalahkan dan sampai akhirnya bisa membunuh Musailamah al-Kadzab. Yang bunuhnya itu adalah Wahsy, ya, salah satu sahabat yang mulia, ya kan. Sahabat ini dia adalah budak, mantan budak. Dia dimerdekakan dengan sebab dia telah membunuh Hamzah bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi dia diberikan
kemerdekaan oleh tuannya dengan syarat dia harus bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia sahabat yang punya keahlian melempar tombak dengan tepat, ya. Dan peperangan itu tugasnya hanya membunuh Hamzah. Kalau dia bisa berhasil membunuh maka dia bebas. Nah, kemudian pada saat perang Yamamah ini yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab itu adalah Wahsy. Dia mengatakan, saya dulu telah membunuh orang terbaik di sisi Rasulullah SAW, dan sekarang saya telah membunuh sebagai pertobatannya orang yang terburuk, ya kan, dalam yang memerangi Nabi SAW. Jadi Musailamah, karena dia ngaku Nabi, dia ngaku Nabi, ya. Nah, Tsabit bin Qais ini tewas dalam peperangan ini. Jadi dia tewas dalam peperangan ini. Sebagaimana disebutkan oleh riwayatnya Anas, ya, bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Tsabit bin Qais datang pada hari peperangan Yamamah sedangkan dia telah memakai tahanut, ya, wewangian. Tahanut itu pakai hanut, pakai balsem, pakai wangi, mungkin kayak fresh care itu, ya. Nah, dia tidak menggunakan kecuali 2 baju putih bersih. Dia akhirnya dikafankan dengan bajunya itu. Ketika peperangan itu, kaum muslimin itu sebenarnya kalah, ya kan? Nah, ketika kalah itu, mundur itu, maka Tsabit bin Qais mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari yang dilakukan oleh mereka, dan aku juga, ya kan, tidak mau ikut dari yang dilakukan oleh mereka. Maksudnya berlepas diri dari yang dilakukan oleh pasukannya Musailamah al-Kadzdzab, dan dia juga tidak mau ikut-ikutan dengan yang dilakukan oleh pasukannya kaum muslimin yang ketika itu mundur. Tapi bin Qais nggak mau seperti itu, nggak mau, ya kan? Dimasukkan dalam golongannya pasukannya Musailamah al-Kadzdzab yang dia melakukan kemungkaran, mendukung Musailamah. Dia juga nggak mau, ya kan, digolongkan ke dalam golongan kaum muslimin yang ketika itu mundur dalam peperangan, ya kan? Nah, dia akhirnya yang dia lakukan, dia berkata kepada perawi yang lainnya, ya kan, bukan seperti ini cara perang kita ketika dulu kita hidup dengan Nabi SAW. Perangnya nggak seperti ini, ya kan, perangnya nggak seperti ini. Dulu pada saat masih hidup bersama Nabi SAW, perangnya nggak seperti ini. Perangnya itu dengan gagah berani. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa Tsabit bin Qais itu terkenal dengan syajaahnya, keberaniannya. Dia memang nggak ikut perang Badar, tetapi dia ikut perang Uhud, dan dia juga ikut Bai'atur Ridwan. Termasuk 2 peristiwa besar penting, ya, yang Allah Subhanahu wa taala juga muji-muji mereka. Nah, akhirnya Tsabit bin Qais pun akhirnya maju ke medan pertempuran. Kalau yang lainnya pada mundur, dia maju. Akhirnya pun dia terbunuh dalam peperangan itu, sampai akhirnya baju besinya itu dicuri, ya kan? Baju besinya itu dicuri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang menunjukkan keberanian daripada Tsabit bin Qais. Nah, terakhir para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya kan? Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram bagi kita meninggikan suara kita di hadapan Nabi. Haram bagi kita mengeraskan suara kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang berpendapat termasuk adab etika, ya, kepada seorang alim pun kita sebenarnya nggak boleh suaranya keras. Sebagaimana kalau kita bicara keras antara sama kita, suara kita lebih tinggi daripada suara mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena alim, para ulama, mereka adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya kan? Kalau kepada Nabi SAW dilarang suaranya dikeraskan, dilarang suaranya ditinggikan, maka pun dengan mereka pun juga sama. Ya, kepada mereka juga sama. Walaupun sebenarnya dalam kitab ini juga dikatakan ini kekhususan. Ya, karena dengan terang jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, orang-orang beriman, jangan tinggikan suara kalian di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kalian keraskan, ya kan, dengan ucapan sebagian kalian kepada sebagian yang lain, ya. Nah, ada yang mengatakan, yang menafsirkan seperti Mujahid, ketika memanggil Nabi itu jangan dengan namanya langsung seperti yang dilakukan oleh orang Arab Badui. Ya Muhammad, atini mimmalillahi indak. Pernah ada riwayat yang menyebutkan orang Arab Badui, ya namanya orang Badui, ya,
Badui itu orang gurun. Kalau kita mungkin kaitannya dengan istilahnya orang deso, ya kan? Jadi nggak tahu unggah-ungguh, ya kan? Jadi tidak berpendidikan. Jadi mengatakan, "Hei Muhammad," bukan "Ya Nabi, ya Rasulullah." Kalau para sahabat itu kalau manggil Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah," nggak pernah mereka mengatakan "Ya Muhammad," nggak pernah. Bahasa Jawanya apa? Jambal. Jadi tidak boleh jambal kepada Nabi SAW, ya kan? Ini yang dikatakan mujahid. Ya, demikian juga nggak boleh memanggilnya dari balik tabir, nggak boleh, harus ngadep langsung. Ya, nah maka dari itu dari hal ini para ulama berdalil larangan meninggikan suara Nabi SAW juga ketika berada di kuburnya Nabi. Jadi kalau kita ziarah ke makamnya Nabi SAW, ya kan di samping raudhah, ya kan. Kalau ke kuburnya Nabi SAW bukan di raudhah ya. Jadi ketika kita datang masuk Masjid Nabawi, ya kan langsung mengarah ke kuburnya. Kalau ke raudhah sebelahnya, ya kita dilarang meninggikan suara. Pun juga inda qiraati hadithi, ketika membaca hadisnya. Ketika membaca hadis, misalkan ada pengajian hadis, maka jangan tinggikan suara kita. Ketika disampaikan hadis, jangan tinggikan suara kita. Pun jangan keraskan suara kita. Karena menghormatinya ketika mati itu seperti menghormatinya ketika hidup. Ya, kehormatan beliau ketika mati sama seperti kehormatan beliau ketika masih hidup. Nah, ini yang harus kita lakukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Ada waktu ya 2 menit lah kalau mau tanya, karena 4 menit harus siap-siap. Alhamdulillah nggak ada. Ada pertanyaan? Online nggak ada ya? Yeah. Oh iya, baik. Kalau nggak ada, semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat. Jadi ikhwatal iman, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah kita ngaji sirah ini. Oh iya, ini ada informasinya dari gempa bumi 6,6 di Tuban. Di Tuban, ya. Perbanyak istighfar ya. Jadi sebab gempa bumi ini ya karena dosa-dosa kita ya. Maka ketika terjadi gempa bumi maka perbanyak istighfar. Baik, mari kita sama-sama mengakhiri kajian kita dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an amala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa sunna lal qaumil kafirin. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta awliya wa maulaha. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u tajati minka jatu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.